Sama berkah ya Pak. Ya, hati-hati Pak. Bapak udah tahu dari mana ada bubur ayam gratis? Ya ada ngantri banyak ya, jadi Oh, gitu. ngikut-ngikut. Saya lihat itu bacaan ada bubur gratis. Orang-orang. Orang-orang. Ah. Udah berapa kali Pak makan bubur ayam gratis ini? Ya udah sering lah, nggak tahu berapa kali nggak tahu. Saya sih hampir setiap hari ke sini. Dari kapan itu? Dari semenjak ini buka. Oh iya. Ya, Tapi tahu siapa yang ngasih itu tahu? enggak, siapa? saya cuma ngeliat ada bacaan bubur gratis aja, jadi saya Pak, timbang. itu tiap hari datang. Kagak, lagi mau doang, kayaknya sempat nganterin gitu doang. Assalamualaikum, nama saya Sony Mahendra. Saya penggagas bubur ayam gratis setiap hari yang lokasinya ada dekat pintu tol keluar Kukusan Beji Depok. Jadi bubur ayam gratis ini adalah program berbagi bubur ayam gratis setiap hari kepada yang membutuhkan makan. Jadi kami melihat bahwa saat ini kan masa pandemi ini banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan juga ada yang kehilangan pekerjaan, termasuk saya juga mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, saya melihat bahwa ini harus ada sesuatu niat untuk ingin berbagi gitu. Dan pada waktu itu sekitar akhir Juli atau awal Agustus, saya ingat banget pada waktu itu ada rame sempat mural Tuhan Aku Lapar. Jadi mural Tuhan Aku Lapar itu salah satu yang ingin membuat saya gitu kan berbagi gitu kan untuk membantu orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh makan seperti itu. Nah, lalu kepikiranlah saya niat untuk berbagi apa nih Hans. Ya alhamdulillah sebelumnya saya juga udah ikut berbagi juga sebelumnya tiap Jumat gitu kan. Sedapatnya seberapa aja gitu kita berbagi nasi bungkus. Nah, saat inilah kepikiran betul ada sedikit rezeki juga kita buatlah berbagi program bubur ayam gratis. Bubur ayam itu makanan yang bisa dinikmati oleh dari bayi sampai orang dewasa, bahkan kakek nenek masih doyan bubur ayam. Bahwa kita ingin mengambil sedekah pagi gitu kan, karena yang saya tahu kebanyakan orang tuh sedekah di hari Jumat saja atau di waktu siang gitu. Jarang yang ada sedekah pagi, tetap ada tapi mungkin sedikit gitu. Maka kita ambillah sedekah di waktu pagi hari, di saat orang-orang mau beraktivitas, bekerja atau sedang membutuhkan makan, maka kamilah hadir dengan bubur ayam gratis setiap hari di pagi hari. Dari segi modal, kita itu bubur ayam itu lebih murah dibanding kita memberikan nasi bungkus gitu kan. Iya, pertama kita modal semuanya, jadi kita beli gerobak, bikin gerobak, lalu beli peralatan buat bubur, sekalian kontrak juga buat karyawan yang dekat tempat lokasi seperti itu. Jadi emang kita modal sampai sekarang pun kita juga modal gitu untuk beli persiapan buburnya, karena kan kita emang tidak mengandalkan donasi ya, jadi kita ikhtiar juga gitu, ada usaha untuk mencari pendapatan supaya bisa bubur ini berjalan terus gitu. Tapi setelahnya prosesnya setelah Allah aja yang ngatur seperti itu. Waktu itu totalnya sekitar 10 sih Pak. Dari pribadi sama ada beberapa teman yang ikut bantu juga sih. Gitu. Modalnya itu kalau dirata-ratakan ya kurang lebih kita itu Rp500.000 itu bisa mendapat 100 lebih porsi. Uangnya alhamdulillah Allah temukan orang-orang baik, juga ada dari sendiri, ada juga komunitas yang ikut bantu gitu. Ya selama ini alhamdulillah masih bisa berjalan sampai saat ini. Allah masih mampukan diizinkan bahwa bubur ayam gratis ini berbagi tiap hari. Karena sebenarnya bubur ayam gratis ini kan titipan Allah ya. Kita diilhamkan mau berbagi, lalu kita ada niatan ingin berbagi juga bubur, ya udah kita eksekusi, kita lakukan. Ya kita jalannya sambil ikhtiar juga. Ada pendapatan yang bisa kita sisihkan buat bubur modal, terus ada juga donatur yang membantu dan relawan juga. Dan alhamdulillah selama ini kita juga dibantu satu relawan, mungkin Mas tadi lihat ada ojol ya, dia itu kerjanya ojol sebenarnya, tapi dia tiap pagi membantu memberikan sumbangan tenaganya untuk menaruh topping-topping di bubur seperti itu Mas. Sama yang kedelai tadi ya? Ya, sama ada donatur juga susu kedelai, kadang-kadang dia suka ngasih susu kedelai ke kami, walaupun nggak banyak ya, tapi itu sangat membantu banget. Dan masyarakat alhamdulillah
sangat suka sekali gitu dengan adanya program bubur ayam gratis seperti ini. Saya setiap hari aktivitasnya bikin susu kedelai. Memang saya sengaja kalau bikin susu, saya ngedrop aja ke toko-toko, ke apotek. Terus saya selalu bikin lebih supaya saya bisa berbagi sama yang lain. Ibu ngasihnya berapa bungkus sehari? Nggak tentu, Nggak tentu. Rata-rata? rata-rata. 50 lebih, 70, Sehari 50. Udah berapa lama? nggak tiap hari saya. Oh, udah berapa lama? Udah selama ini ada aja, ini kan belum lama nih bubur. Ya Bu, biasa Bu, buat bubur gratis 3 ya Pak. Makasih Pak ya. Bubur ayam bikin sendiri, kebetulan saya ada saudara saya juga yang jadi karyawan saya juga, dia jadi membantu menyiapkan bubur ayam. Jadi sebelumnya kita belajar dulu sama tukang bubur ayam yang benar gitu. Jadi kita belajar dulu selama seminggu, alhamdulillah orangnya juga mau mengajarkan gitu kan bubur ayam, karena kita bilang nih kita mau buat bubur ayam gratis, oh ya diajarinlah kita untuk bikin bubur. Lalu kita cari tempat lokasi yang enak, nyaman gitu kan, yang jauh juga dari tukang bubur gitu. Kita bukalah akhirnya lokasinya dekat pintu tol keluar kosan Beji Depok ini. Karena kan kita ini kan berbagi ya, jadi kan biar tukang bubur yang jualan juga nggak merasa terganggu gitu kan. Dan kita juga selain itu ada program juga bantu UMKM bubur ayam. Jadi kami juga punya channel YouTube ya, bubur ayam gratis gitu. Jadi kita wawancara juga tukang bubur ayam, kita bantu memperkenalkan dagangan tukang bubur ayam di sekitar kami ini seperti itu. Sehari ini kita Senin sampai Kamis itu kurang lebih 90 sampai 100-an porsi. Kalau hari Jumat kita lebih banyak karena biasa yang datang juga lebih banyak. Kita 155, 160. Kalau hari Sabtu Minggu kita sekitar 120-130 porsi. Kita buka itu dari tanggal 22 Agustus. Udah sekitar 6 bulan. Udah berapa porsi yang udah dikasih? Alhamdulillah atas izin Allah bubur ayam gratis ini telah membagikan sebanyak 18.692 porsi. Saya bukan orang kaya, saya juga orang yang kesulitan juga gitu. Tapi saya ingat pesan guru saya bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan juga. Dan lalu saya juga ingat ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia salah satunya adalah yang memberikan makanan. Dan karena makanan itu juga merupakan amal jariah, jadi setiap asupan makanan yang kita berikan kepada orang itu tidak semuanya menjadi kotoran, dia akan jadi daging, jadi mengalir di dalam darah, sehingga ketika melakukan aktivitas kebaikan insya Allah akan bawa keberkahan juga buat yang ngasihnya gitu. Dan saya ingat juga bahwa saat ini memang kondisi sulit ya, tapi jangan sampai kita juga menjadi pelit. Jadi kita semampunya aja, saya juga semampunya aja berbagi, kalau bisa segini ya hanya segini gitu, kalau kurang ya kurang gitu. Jadi kita tidak harus memaksakan banget sih, jadi kita berjalan apa adanya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah izinkan. Karena saya ingat juga salah satu pesan guru juga bahwa kita boleh kehilangan apapun ya saat ini ya, ada yang merasa pekerjaannya segala macam, tapi kita jangan sampai kehilangan prasangka baik kita sama Allah. Jadi gini, kalau prinsipnya kan berbagi itu sebenarnya nggak ada harus milih-milih ya, siapapun, bahkan saya pun siapapun boleh makan, mau berbeda suku, agama, ras atau apapun silahkan makan gitu kan. Dan yang membutuhkan makan, karena kita standarnya jangan dari standar perut kita yang kenyang atau nggak standar orang yang melihat dari segi tampilan fisik, wah ini kayaknya mampu
beli ini atau segala macam. Karena kan kalau kita di luar beli itu bubur ayam itu kan harganya hanya 10.000 ya. Saya rasa hampir semua orang mampu untuk beli harga 10.000. Tapi kita lihat orang yang membutuhkan makan. Karena untuk mendapatkan bubur ayam gratis ini kan mereka juga harus antri, harus sabar juga menunggu gitu kan. Karena biar hangat juga kan langsung kita kasih topping pada saat di tempat seperti itu. Jadi standarnya adalah melihat mereka yang membutuhkan makan berdasarkan standar perut-perut orang yang butuh makan, yang butuh lapar pada saat itu mungkin dia uangnya pas-pasan atau mungkin dia di jalan nggak ada gitu kan. Alhamdulillah banyak sih yang terbantu gitu kan. Ada juga warga sekitar, ada supir ojol, supir angkot, pemulung, pesapor yang hampir tiap hari ngambil juga, tukang sapu jalan seperti itu Mas. Orang Indonesia itu suka berprasangka juga yang kurang pas juga ya. Jadi saat kita ngasih gratis, dia bilang, beneran nih gratis nih. Beneran kan gitu ya? Bener Pak, itu ada tulisannya gratis gitu kan. Ah jangan-jangan bayar lagi kan. Atau enggak, ada apa nih kok gratis ya kan. Jadi curiga gitu kan. Padahal kan nggak semua harus seperti itu kan. Enggak, nih bener kita lagi pengen berbagi. Kita kebetulan ada rezeki lah, kita mau berbagi gitu kan. Siapapun boleh berbagi, siapa boleh makan. Silakan Pak ambil gitu. Oh enggak, saya maunya bayar. Ada yang seperti itu Pak. Dia nggak mau ngambil gitu. Dia maunya bayar gitu. Ada kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak mau ngantri gitu kan. Tapi sebenarnya kan ini kan yang namanya gratis ya pasti kan orang banyak yang mau ngambil gitu. Maaf Pak, ini kita gratis jadi mohon ikut antrian seperti itu. Ya alhamdulillah sih ada responnya ya pada ngerti lah gitu kan, pada ikut antri dan kadang-kadang mereka juga ikut bantuin seperti saya kan kadang saat nggak ada orang kan cuman bertiga aja kan jadi kita suka dibantu oleh yang ngantri bubur ayam gratis juga. Dia suka ngasih masukin kuahnya, cabenya gitu ke dalam plastik gitu. Kadang pesapot, tukang sapu jalan yang ikut bantu, supir angkot suka bantu juga sih. Kita ini sebenarnya banyak orang-orang baik juga yang mau berbagi gitu kan. Lalu kedua kita yang menumbuhkan rasa saling berbagi dan peduli juga antar sesama gitu. Dan alhamdulillah pada saat saya melakukan itu di awal-awal bahkan responnya cukup baik ya. Jadi itu kebaikan itu menular yang saya rasakan. Karena ada tukang warung yang di dekat kami itu dia suka ngasih air minum, ada yang juga tukang makanan kue ngasih kue, bahkan pernah ada tukang roti dia ngasih rotinya juga untuk dibagikan gitu. Dan yang paling sering susu kedelai seperti itu. Jadi berbagi itu tidak harus kaya, tidak harus miskin. Sebenarnya kalau ada dia punya niat untuk berbagi apapun bisa, termasuk tenaga pun dia berbagi. Karena bukan dilihat dari satu orang penghasilan berlebih dia mau berbagi, belum tentu juga gitu. Jadi kita melihat bahwa nilai kebaikan itu harus tetap ada di negeri ini gitu kan. Dan kita jangan sampai kehilangan prasangka baik sama Allah bahwa negeri ini masih banyak orang-orang baik juga yang mau membantu sesamanya gitu. Bapak harapannya apa Pak buat Semoga motivasi ini terus berjalan lancar. Terus kalau memang ada rezeki saya pengen nyumbang. Biar berjalan terus acara ini, kegiatan ini. Soalnya sangat membantu bagi saya sih. Bisa bantu orang aja. Bisa bantu orang? Ya berkah. Ya terima kasih kita bisa gratis gitu. Sangat bermanfaat ya buat Ya Bapak? bermanfaat gitu. Di saat ada kesempatan, saya selalu ingin berbuat yang terbaik yang saya bisa berikan. Ya mudah-mudahan dari bubur ayam gratis setiap hari ini bisa terus berjalan, mohon doanya dari semuanya dan juga siapapun boleh makan di tempat kami, siapapun boleh berbagi apapun gitu. Kadang-kadang juga pernah ada yang datang bawa kerupuk satu bal, terus ngasih beras, ada yang ngasih donasi, ada yang ngasih bawang goreng gitu. Alhamdulillah saat ini masih bisa berjalan, jadi bagi kami siapapun mungkin juga mau buka di tempat lain terinspirasi dengan gerakan bubur ayam gratis setiap hari silakan gitu kan. Semoga manfaatnya makin menyebar juga seperti itu. Kalau misalkan pagi kayak gini nih, atau misalkan mungkin nanti pagi, kayaknya enak deh kalau misalkan kita tentunya makan bubur ayam. Bener banget. Sarapan bubur tentunya bisa mengganjal perut dong. Yoi, bener. Dan ngomong-ngomong soal bubur ayam nih, Zi, Ya. ada yang viral di dekat pintu tol Kukusan Depok.
Sarapan bubur ayam gratis alias tidak usah bayar sepeser pun. Ini rutin setiap hari. Seriusan? Bener. Beginilah suasana antri mendapatkan seporsi bubur ayam gratis di depan pintu tol Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Jam setengah 8 pagi, bubur ayam gratis dibuka langsung diserbu warga. Untuk mendapatkan sekotak bubur gratis, nggak pakai syarat, nggak ribet, dan nggak pakai uang sepeser pun. Yang harus terpenuhi hanyalah memakai masker dan menjaga jarak. Warga mengaku senang dan berharap ada cabang di daerah lain. Bagus, Mbak. Jadi bisa nolong orang juga. Bagi-bagi bubur gratis ini berlangsung sejak akhir Agustus 2021 saat jam sarapan pagi. Kegiatan mulia ini diinisiasi oleh Sony Mahendra bersama istri, anak, dan mertua. Ide awal karena keprihatinan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada banyak orang. Menurut Sony, seratusan box bubur ayam disediakan rutin setiap hari dan ludes tak tersisa kurang dari 1 jam. Jadi di awal sekitar Agustus saya ingat banget tuh waktu itu ada sempat rame viral mural Tuan Aku Lapar. Jadi kita sepertinya emang kadar memang tambah susah ya, tambah sulit, banyak yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Maka saya putuskan kita coba mampu sebisa mungkin untuk membantu masyarakat gitu, minimal menghemat uang makan dengan sarapan bubur ayam gitu. Buntut aksi mulianya, Sony banjir donatur dan komunitas yang membantu. Minggu pagi, selain bubur ayam gratis, warga mendapatkan tambahan susu kedelai dan masker yang diberikan donatur. Demikian laporan Meli Kasna dari Depok, Jawa Barat. Wah, mantap, inspiratif loh. Depok deket. Deket ya, berarti kita bisa langsung makan ke sana. Bisa dong. Tapi itu bener loh sih, nggak pakai ribet, nggak pakai antri, nggak pakai bayar, yang penting pakai masker, tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya Ini kan? semoga bisa dicontoh tentunya di tempat-tempat lain ya, Put, ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini yang tentunya banyak banget yang membutuhkan. Yang membutuhkan, betul sekali. Ibu sering kesini, Bu? Sering, paling seminggu bisa 3 kali. Seminggu bisa 3 kali. Tiap hari ya, Bu, ini berarti ya? Itu biasanya Bisa ngerasain ya. dari jam berapa emang, Bu, biasanya ramenya? Dari setengah 8. Paling buka setengah 8 mulai. Kita kalau ngantor setengah 8 sih. Berarti ini sangat terbantu ya, Bu, ya? Mudah-mudahan bisa nambah lagi cabang, bisa buka lagi tempat lain ya. Bubur ayam gratis ini adalah program sosial ya. Jadi di awal sekitar Agustus saya ingat banget tuh waktu itu ada sempat rame viral mural Tuan Aku Lapar. Jadi kita sepertinya emang kadar memang tambah susah ya, tambah sulit, banyak yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Maka saya putuskan kita coba mampu sebisa mungkin untuk membantu masyarakat gitu, minimal menghemat uang makan dengan sarapan bubur ayam gitu. Karena bubur ayam ini dari segi modal juga lebih murah gitu kan. Selain itu juga masuk ke dari bayi sampai kakek nenek itu doyan lah bubur gitu kan. Saudara, satu keluarga di Depok setiap hari membagikan bubur ayam gratis bagi warga dan pengguna jalan. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat di masa pandemi yang hingga kini berdampak pada ekonomi masyarakat.
Bubur ayam menjadi salah satu pilihan sarapan favorit bagi banyak orang. Dan inilah yang menjadi alasan satu keluarga di Depok, Jawa Barat untuk memberikannya secara gratis setiap hari saat pagi hari. Gerobak bubur ayam milik keluarga Sony Mahendra setiap pagi sekitar pukul 7.30 akan berada di sudut jalan di sekitar pintu tol Kukusan Beji. Dan jam segitu pula akan banyak warga yang mengantre untuk mendapatkan bubur ayam gratis. Dan biasanya kurang dari 30 menit, 90 porsi lebih bubur ayam sudah selesai dibagikan. Aksi bagi-bagi bubur ayam gratis ini dilakukan keluarga Sony untuk membantu banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan aksi bagi-bagi bubur ayam gratis ini bukan baru dilakukan, tetapi sudah dilakukan keluarga Sony sejak tahun lalu. Dan setiap hari, baik hujan maupun tidak, gerobak hijau ini akan hadir di pagi hari untuk memberikan sarapan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya emang keadaan memang tambah susah ya, tambah sulit, banyak yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, maka saya putuskan kita coba mampu sebisa mungkin untuk membantu masyarakat gitu, minimal menghemat uang makan dengan sarapan bubur ayam gitu. Karena bubur ayam ini dari segi modal juga lebih murah gitu kan, selain itu juga masuk ke dari bayi sampai kakek nenek itu doyan lah bubur gitu kan. Kalau Senin sampai Kamis biasa kita menyiapkan 90 sampai 100-an porsi. Kalau Jumat kita lebih banyak karena biasa yang datang juga banyak, sekitar 155 sampai 160. Kalau hari Sabtu Minggu kita sekitar 120 sampai 30-an. Dan terkadang tak hanya bubur ayam saja yang dibagikan. Ada pula donatur yang ingin ikut memberi donasi dengan menambahkan minuman berupa susu kedelai dan masker kepada warga. Dan ini membuat program bubur ayam gratis ini bisa terus berjalan setiap hari. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Ibu sering kesini Bu? Sering, paling seminggu bisa 3 kali. Seminggu bisa 3 kali. Tiap hari ya Bu ini berarti ya? Itu biasanya Bisa ngerasain ya Bu. dari jam berapa emang Bu biasanya ramenya? Dari setengah 8. Paling buka setengah 8 mulai. Kita kalau ngantor setengah 8 sih. Berarti ini sangat terbantu ya Bu ya? Mudah-mudahan bisa nambah lagi cabang, bisa buka lagi tempat lain ya. Program sosial ya. Jadi di awal sekitar Agustus saya ingat banget tuh waktu itu ada sempat rame viral mural Tuan Aku Lapar. Jadi kita sepertinya emang keadaan memang tambah susah ya, tambah sulit, banyak yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, maka saya putuskan kita coba mampu sebisa mungkin untuk membantu masyarakat gitu, minimal menghemat uang makan dengan sarapan bubur ayam gitu. Karena bubur ayam ini dari segi modal juga lebih murah gitu kan, selain itu juga masuk ke dari bayi sampai kakek nenek itu doyan lah bubur gitu kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Mahendra, founder bubur ayam gratis setiap hari. Nah, ini adalah tempat produksi ya, produksi bubur ayam gratis setiap hari. Kita ada kontrakan, ini gerobaknya. Silahkan masuk. Nah, sekarang kita mau jalan untuk berbagi bubur ya.
di hari ini. Ini kerupuknya, tekanan air sama boxnya sudah di sana. Ini ada ayam, daun bawang, seledri, cakwe, bawang goreng, kacang kedelai ya, bumbu, plastik kecap, sama bubur. Nah ini dia buburnya nih. Ini untuk berapa liter nih Mas Ari? Ini kurang lebih 6 liter. 6 liter. Nah, kita 155-160 porsi kurang lebih. 155 porsi? Ya. Itu khusus di hari Jumat atau Ya, emang di Jumat weekend? kita emang lebih banyak. Biasanya 155-160 porsi. Biasanya cukup sih, karena memang yang datang juga lebih banyak, sama kan Jumat berkah ya. Iya. Insya Allah kita ngasihnya lebih juga. Untuk sekarang Mas yang bantu ada berapa nih? Kita satu orang masih yang ini, kebetulan masih saudara lagi ada di sini, jadi ikut bantu juga. Oke. Saya juga yang saya pelajarin juga bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan makanan. Salah satunya ya, selain bermanfaat buat manusia, salah satunya adalah memberikan makanan, karena makanan itu merupakan amal jariah ya. Jadi tidak semua makanan masuk ke dalam tubuh orang penerima manfaat itu tidak menjadi kotoran semua. Ada yang menjadi daging, masuk ke dalam pembuluh darah, menjadi tenaga, dan apabila dia melakukan aktivitas kebaikan, insya Allah akan menjadi keberkahan buat semuanya, termasuk buat pendonatur yang memberikan makanan itu. Dan saya juga ingat bahwa hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan juga urusannya. Maka kita harus yakinin itu, karena Allah itu maha baik. Satu hal yang paling penting, kita boleh kekurangan suatu apapun, kita boleh kekurangan suatu apapun, boleh kehilangan apapun, tapi jangan sampai kita kehilangan atau kekurangan prasangka baik kita sama Allah. Itu yang saya diajarkan. Jadi saya pegang itu, jangan sampai kita kekurangan prasangka baik kita sama Allah. Mas, mohon maaf dengan Mas siapa nih? Dengan Budi. Mas Budi. Iya. Mas Budi di sini sebagai relawan atau gimana? Iya, sekedar bantu-bantu nih Mas. Iya. Kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-harinya ojek online Mas. Apa? Ojol. Ojol. Iya. Jadi dibantu ojol ya? Ya, ini relawan besar nih, ojol setiap hari. Alhamdulillah ya. Ini Mas Budi, isiannya ada apa aja sih kalau bubur ayam gratis? Isiannya yang pertama saya masukin cakwe, terus daun bawang, ayam potong, ayam udah diiris-iris ya, sama kacang ya, kacang kedelai ini, terus sama bawang goreng. Bawang goreng. Jadi ya Mas Budi itu? Ya, ini udah jadi, udah siap. Tambahin lagi apa nih? Bur, bentar ya. Iya, yatim sini nih. Ini karena kita kemana Mas Ani? Yang belah situ tuh, mana tuh? Dekat samping pom bensin kok. Abis pom bensin, sono lagi dikit kayaknya ada deh. Ini kita kemana sekarang Mas Ani? Kita ke yatim. Jadi ini rezekinya ya? Iya, rezekinya yatim. Sesudahnya ya? Iya, sebelah kiri. Iya, benar. Iya, baru betul. Ya, iya. Nah, ini dia. Ada yang sedikit. Itu rendah. Assalamualaikum, Bu.
Ini dari bubur ayam gratis, mau ngasih ini. Ada anaknya nggak Bu ya? Boleh Bu dipoto Bu ya? Ya. Maaf. Kau lagi makan ya? Ini ada bubur ayam gratis nih dari kita nih, bubur ayam gratis. Ada berapa anaknya Pak? Ada 6. Oh ya, oh cukup lah. Ini ada 12 sih. Ya silakan ya, dimakan Pak ya. Ya. Bubur enak-enak, makan anget-anget pas lagi hujan. Kita bubur ayam gratis yang di perapatan Kukusan Pak. Yang bakso balon. Silakan Bu. Ya. Nanti Ibu bagikan aja ya. Ini ada bumbunya, ada ininya ya. Ya, semoga berkah Bu ya. Ya sama Pak. Ya, sama. Oh. Ya jadi bubur ayam gratis ini kan awal bermulanya kan seperti yang mungkin saya tahu ya, bahwa kita ini ada keadaan semakin sulit gitu kan. Lalu kita ingin mencoba membantu sebisa mungkin, lah kita ambillah posisi untuk berbagi makan yang lebih mudah gitu kan, dan secara modal juga lebih murah, yaitu bubur gitu. Bubur ayam juga selain lebih murah, kita juga kosnya lebih murah dan kita ambil sedekah di pagi hari gitu kan. Jadi seperti itu, dan ras bubur itu juga disukain sama dari bayi sampai orang dewasa ya, kakek nenek tuh doyan bubur lah. Jadi insya Allah masuk sih ke dalam semuanya gitu. Mulainya dari kapan? Apa? Mulainya dari kapan? Oh iya, kita ini bubur ayam gratis mulainya dari tanggal 22 Agustus 2021. Jadi kita pertama mulainya sih 60 porsi Mas. Pertamanya kita sedikit dulu sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Lalu kita makin lama makin baik, alhamdulillah setiap hari. Kalau Senin Kamis kita kurang lebih 90-100 porsi. Kalau hari Jumat lebih banyak, 105-160-an. Kalau hari Sabtu Minggu 120-130 kurang lebihnya seperti itu. Kalau total turunan sekarang kira-kira dari mulai dulu begini sampai sekarang? Ya, totalnya itu kurang lebih 19 ribuan porsi, karena kemarin tuh kita baru hitung per tanggal 22 Februari itu 18.692 porsi per tanggal 22 Februari. Jadi sekarang udah tanggal 25, kurang lebih ya hampir 19.000 porsi ya. Kalau ada teman-teman yang mau jadi donatur gimana? Oh ya, jadi silakan kalau yang ingin ikut berbagi, kita terima apapun ya. Jadi siapapun boleh makan di sini, mau agama apapun, non Muslim, suku ras atau agama pun bebas. Kita sini silakan boleh makan, dan siapapun boleh berbagi. Mau berbagi beras, kerupuk, bawang goreng, minyak gitu, kita juga bebas saja. Dan kalau ingin berbagi donasi bisa juga. Kebetulan saya juga ada rekening yayasan sosial ya, namanya Yayasan GIK. Bisa nanti ditulis sini ya, nanti kita informasikan rekeningnya, nomor rekeningnya. Deskripsi aja ya. Ya. Buat teman-teman yang mau jadi donatur bisa nanti transfer lewat ya. rekening Mas Sony di deskripsi saya. Ya, di deskripsi. Jadi bubur ayam gratis ini selain kita memberikan kepada siapapun ya, karena kita ingin bahwa nantinya orang yang diberi juga bisa berbagi juga gitu. Karena bisa jadi saat ini dia belum bisa untuk berbagi, nanti suatu saat bisa berbagi. Karena berbagi itu tidak harus kaya atau miskin ya. Saya juga bukan orang kaya gitu kan. Jadi berbagi itu ada tergantung dari niat, kesungguhan, keikhlasan, ingin berbagi, maka siapapun bisa berbagi gitu. Jadi belum tentu orang yang penghasilan berlebih punya hidayah untuk berbagi, belum tentu. Begitu juga dengan penghasilan yang pas-pasan. Maka saya lihat selama ini kebaikan itu menular, karena ternyata kebaikan ini kita berbagi bubur, ada juga kayak susu kedelai, sering bagi susu kedelainya gitu kan. Warung-warung yang di sekitar kami juga kadang suka kasih minuman segala macam. Padahal secara penghasilan mungkin mereka pas-pasan gitu kan. Tapi mereka karena punya niat kuat yang ingin berbagi, ya bisa berbagi juga gitu. Jadi berbagi kepada siapapun. Jadi jangan dinilai kebaikan itu sekecil apapun, kebaikan itu sangat berarti buat orang yang menerimanya gitu kan. Dan bagi kami juga tidak ada nilai kecil atau besar ya, semuanya bagi kami besar karena mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Mas Sony, menurut Mas Sony pandangan teman-teman yang kok dipublis itu gimana nih Mas? Oh ya. Ya yang seperti yang pernah mungkin saya sampaikan, bahwa kebaikan itu tergantung dari niat kita ya. Kalau niat kita emang mencari ridha Allah dan kita mempublis kegiatan ini bahwa dalam rangka bisa menginspirasi kebaikan juga di tempat lain, bisa mengajak orang berbagi, peduli antar sesama, saya rasa tidak ada masalah gitu kan. Tergantung dari niat kita,
Yang penting satu yang saya tekankan, yang ditekankan juga oleh guru saya, bahwa kita harus punya amalan tersembunyi gitu. Jangan semua amalan juga kita perlihatkan juga gitu kan. Jadi ada satu amalan tersembunyi yang hanya kita dan Allah aja yang cukup tahu gitu. Yang pasti bahwa niat kita ini berbagi bubur ayam gratis ini dalam rangka membantu warga yang membutuhkan makan. Jadi standarnya yang membutuhkan makan itu bukan lihat dari tampilan fisik ya. Mungkin kita kalau lihat tampilan fisik, wah ini kayaknya mampu gitu kan, atau gimana. Tapi enggak, kita standarnya dari perut orang-orang yang butuh makan, perut-perut orang yang lapar gitu kan. Karena bisa jadi orang-orang kita tidak tahu kan, mereka pada saat itu mungkin lagi nggak punya duit atau uangnya pas-pasan gitu kan. Karena kalau bubur itu kalau beli mungkin hanya 10.000 dan hampir semua orang bisa mampu untuk beli bubur gitu kan. Tapi kita di sini kan dalam rangka berbagi, maka siapapun boleh makan di sini yang membutuhkan makan. Karena saat membutuhkan makan di sini mereka perlu antri juga dan butuh kesabaran juga untuk ngambil buburnya. Jadi konsepnya seperti itu yang kita lakukan.